Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Bapak Bupati kita insyaallah yang akan memenangkan pilkada tanggal 9 Desember Pak. Tadi saya mendapat salam dari Pak BJS. Malam ini ada rapat koordinasi tim umum di tempat beliau. Tuan rumah Mas Herman. Mas Herman ada di belakang, ya. Penggerak memang ada di belakang biasanya. Hadirin semuanya, Bapak Ibu, sanak soi, sanak selaki, ina ama, semeton jari senamian. Ini adalah malam-malam penting di antara malam-malam penting kita. Dan karena itu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga yang hadir di sini, bahwa pada malam hari ini kita bersilaturahim bertemu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan silaturahim itu memperpanjang umur dan memurahkan rezeki. Malam ini malam penting karena malam ini akan mengubah banyak hal dari nasib kita. Kadang-kadang kita sibuk sebagai rakyat tidak sadar bahwa nasib kita ditentukan oleh orang lain, oleh adanya hal lain. Tetapi memang adanya hal lain itu adalah karena kita tidak mau berubah. Saya dikatakan tadi oleh Pak Nurdin, ya, sekarang langsung turun pasang badan, turun all out, semampu saya, semampu yang saya bisa lakukan untuk mendukung pasangan Nur Salam, pasangan nomor 2 Nurdin Ranggabarani dan Burhanuddin Jafar Salam. Dua anak muda yang menurut saya satu-satunya harapan bagi Sumbawa ke depan untuk berubah. Tadi beliau sudah berbicara sekitar 30 menit lebih kurang. Saya tidak pernah melihat politisi Sumbawa sekelas Pak Nurdin ini. Mungkin karena dia belajar hukum, sarjana hukum, dan magister hukum, dan tentu karena didikan dari orang tua beliau. Beliau fasih berbicara. Nalarnya kuat, logika bertuturnya teratur. Seandainya pilkada Kabupaten Sumbawa adalah lomba berpidato, maka saya tidak melihat kandidat lain berani berpidato. Jangankan mau memenangkan lomba berpidato saja tidak berani. Jangan lupa, pemimpin itu siddiq, tablik, amanah, fatonah. Ada tabligh di situ. Kalau pemimpin tidak bisa berbicara kepada rakyat, dia akan berbicara kepada orang lain. Dia berbicara kepada pemilik modal. Dia berbicara kepada interest group. Maka rakyat nomor belakang karena dia tidak bisa berbicara kepada rakyat. Nurdin Ranggabarani, Burhanuddin Jafar Salam adalah dua anak muda yang meniti karir politiknya dari bawah, dan mereka berani berada di tengah rakyat apa adanya. Maka sedari awal saya katakan, dua orang ini tidak bisa dibandingkan sebenarnya. Yang melintas di antara kita sekarang dari 5 calon ini, yang lain tidak nampak. Bagi saya yang nampak cuma nomor 2. Bukan saja karena saya curiga, karena memang di tempat lain kayaknya nggak ada yang kampanye di sebelah itu. Yang kampanye kita terus.
Yang ngumpulin massa kita terus. Yang door to door kita terus. Yang keliling pulau besar ini kita terus. Yang lain seperti tidak ada aktivitas. Itu sebabnya saya sering katakan, saya di Jakarta menyaksikan politisi, orang yang tidak pernah kampanye tapi terpilih terus. Padanya nak gedung perasaannya enggak kado bekeranti pan DPR, hitung duit be buat ke kalkulator handphone. Ben keranti pang telepon. Oke, transaksi. Nongka kado lo ko dapil, nongka kado bekeranti kita tahu. Bang terpilih. Ampanan pokto tegas di biru ke de miran ampaan. Nana di belangan na. Nya nongka kado belangan deh, nana di belangan apa? Wih bahaya deh tak. Nanya saya minta kepada teman-teman Bawaslu, kepada kepolisian, tolonglah ini, bikin fair lah pertarungan ini. Yang tidak minta mandat kepada rakyat, jangan dong dikasih mandat. Hanya karena yang biru sama yang merah itu lewat, jangan dong. Dan saya ingin berfatwa di sini. Kalau ada itu lewat, ambil aja Pak. Tapi haram pilih orangnya. Mumpung corona tak terang nus kuda dan panordin. Etim dengan di biru ke di miranan. Tama mau kantong tuh. Amin tuh beli rokok-rokok terang nus kuda dan apa motong sih. Tapi haram tuh pilih. Nggak, karena saya greget ngelihat Pak Nurdin pidato di mana-mana, nggak pernah melenceng logikanya. Dahsyat logikanya. Nondak kita di lain bekeranti. Bagaimana mau berbicara, minta mandat kepada rakyat? Dia tidak pernah berniat untuk memimpin bangsa ini, memimpin rakyat Sumbawa ini, nggak pernah berniat. Dengan segala maaf saya katakan Pak Nurdin ini orang niat. Dia jadi politisi 25 tahun di DPR. Pak BJS 15 tahun di DPR. Ketemu rakyat mesra, tektok, nyambung hati kita. Tapi saya mohon maaf, yang lain itu birokrat. Tidak pernah punya tradisi mandat. Ini orang yang kalau sudah kita pilih nanti kabur, nggak berani ketemu rakyat. Ini yang berbahaya. Kita mau ngadu 4 pensiunan dengan pemuda gagah berani ini, dosa kita kalau kita banding-bandingkan. Ini udah masuk usia pensiun semua. Ini ada COVID, ada krisis dunia. Kita taruh orang tua lagi. Tolonglah ya. Bolehlah itu. Saya dengar, memang sudah mulai dengar ini. Hantu merah sama hantu biru ini. Ya. Ambil aja nggak apa-apa, saya fatwakan malam ini. Ini ustadz ini saya minta fatwa ini ya. Ya. Tapi pilihannya hanya untuk nomor 2. Setuju ke? Maksudu datang di Mira kan di biru dengan tanah orang keren biang mau. Kan di dalam TPS itu tidak ada orang lain. Ini persaksian kita dengan Allah kok. Makanya kita bikin pemilu itu jujur, jurdil luber, langsung umum bebas rahasia. Di dalam TPS nggak ada yang lihat. Bismillah. Ya. Nomor. Yang datang dan apabila perlu ada hijau botak nih Amerika nih, dolar nih biang mau. Nggak masalah. Keri ke apa ke datang? Eti serian. Biang majrang, ya. Kamboy bibis jaga bangkrut. Tapi kita tetap pilih nomor 2. Mantap ke? Jadi ini yang saya lihat. Saya ini baru sekarang ini agak intensif ikut pilkada ini karena saya prihatin dengan keadaan ini. Sumbawa tidak berubah. Kita sih mungkin menganggap ya hari-hari. Tapi kalau kita pakai namanya helikopter view, hutan kita rusak, lubang di mana-mana.
Hutan kita diangkut sama orang, kita nggak tahu dibawa kemana. Tiba-tiba sudah lubang, lalu tiba-tiba hujan turun, nggak ada penahannya, air bah datang ke Sumbawa. Saya selama saya kecil, saya nggak pernah tahu Sumbawa itu banjir, nggak pernah tahu saya. Taliwang saya tahu banjir karena dia di lembah. Sumbawa ini kan nggak ada lembahnya karena dia di pinggir pantai. Air itu gampang turun ke pantai. Tapi sekarang Sumbawa banjir. Kenapa? Karena hutan kita rusak. Hutan kita dicuri sama orang. Dan pemimpinnya tidak peduli dengan apa yang terjadi. Got kotor. Dulu saya zaman kecil minum air di air sungai. Di hutan sana. Kita ngamak. Main panas tiap ngamak. Kita bakar udang, kita bakar mujair. Sekarang ini semua sungai rusak. Mamung. Kehidupan tambah hancur. Kualitas udara, kualitas air, kualitas hutan. Semuanya, jalan juga berantakan. Saya dengan Pak Nurdin kemarin pergi ke Ropang. Betapa indahnya daerah itu. Tapi terlalu kuana. Waidah. Ganti ban. Polak bangkang tuh Pak, ada apa? Bejogi mobil nih kiri kanan. Wih, yang nonda tuh kebayang ngurus nanti tuh anak. Tamluk kelas kami baik. Lut bawiles kaling desa ta. Ancer saudara. Ini kenapa yang saya evaluasi dengan segala maaf. Tradisi kepemimpinan birokrat yang mengambil posisi politik tanpa inisiatif. Karena memang mereka tidak mengerti. Begitu duduk, dia nggak ngerti mesti ngapain. Itu namanya teori like frog on the block. Pemimpin itu dalam demokrasi, itu seperti kodok katanya, duduk di atas balok, dibawa oleh air bah, dia merasa dia mengendalikan ini keadaan. Padahal birokrasinya jalan sendiri, tanpa inisiatif dari pemimpinnya. Betul, jalan terus begitu, tanpa inisiatif. 5 tahun dia minta mandat lagi. Ini namanya like frog on the block. 15 tahun. Saya meminta Bupati Sumbawa karena saya pejabat pusat, saya taruh anggaran di kementerian, di pejabat pusat. Uang untuk memperpanjang runway airport Kabupaten Sumbawa. Saya taruh di Kementerian Perhubungan, saya minta Badan Anggaran DPR untuk meletakkan itu. Tinggal tugas Bupati, bebaskan itu 600 sampai 700 meter runway airport itu. 15 tahun sampai hari ini tidak kejadian. Tidak bisa ngomong dengan masyarakat. Tidak bisa merayu rakyat untuk kepentingan bersama. Aro keme ko amin lalu MPPH kangkang bali rakyat. Emang deta demi semawa deta. Lamin 2.500 runway, anak terbang pesawat langsung Boeing ke Airbus ke dari Jakarta terbang langsung cuma 1,5 jam. Dari Surabaya cuma 45 menit. Dari Bangkok bahkan dari Kuala Lumpur, dari Thailand, dari Singapura terbang ini. Sehingga ramailah orang. Industri kecil kita hidup. Homestay kita bikin di mana-mana, ada tambahan BPS tuh. Orang belanja banyak. Kita ini banyak produksi barang-barang hebat yang mahal. Orang Sumbawa punya madu hutan terbaik. Tapi ya beli murah, Pak. Tahun sini yang balenan sebaik beli. Karena campur ke air nanti. Mau penuh. Madu manuka dari Thailand, dari New Zealand itu tanasan 1,5 juta jual. Bak kita 10 cerigen ke 100.000 saya bayar. Wah, melok proyek palsu itu. Nggak ada pembeli. Runway 15 tahun saya tunggu. Tidak ngerti cara bagaimana berhadapan dengan rakyat. Ini karena tradisi birokrat. Tradisi birokrat ini tidak punya talent untuk bergaul dengan rakyat. Hati-hati. Dan 4 calon yang lain ini birokrat. Yang politisi, yang mengakar, yang punya kepemimpinan, yang mengerti bagaimana bergaul dengan rakyat, meyakinkan rakyat, mengajak rakyat untuk berubah, inilah satu-satunya.
pasangan nomor 2. Jadi Allah berfirman di dalam Al-Quran, Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib satu bangsa atau masa depan satu kaum kalau mereka tidak mau merubah apa yang ada di dalam diri kita, di dalam diri mereka. Apa yang harus kita ubah dalam diri kita untuk melihat perubahan di Pulau Sumbawa ini, di Kabupaten Sumbawa ini khususnya, adalah merubah pilihan kita. Dari kebiasaan kita milih orang yang itu aja, yang sudah jelas gagalnya, yang tidak pernah membawa perubahan, kepada orang yang akan memberikan kita jalan untuk berubah. Coba kan tetangga siapa Nurdin? Saya nggak mau bicara isu mikro ini karena Pak Nurdin ini sudah tetangga. Ketahuan sudah kemampuannya itu. Cara dia bicara saya tadi berbeda. Sati saya suruh dia sialo gita pidato dilit. No tengan pidato, ndak modal nah. Memimpin rakyat perlu modal. Kerja politik ini adalah kerja kenabian. Pekerjaan yang paling banyak pahalanya namanya politik. Kenapa? Kalau kita berhasil memilih pemimpin yang benar, kalau kita berhasil memilih pemimpin yang benar, dan dia bisa merubah kehidupan rakyat menjadi lebih baik, semua pahalanya mengalir kepada kita. Itulah sebabnya politik adalah pekerjaan yang paling besar pahalanya. Karena kemampuannya merubah nasib orang luar biasa. Tapi kalau kita salah milih pemimpin, lalu kita tambah kacau, rakyat tambah susah, anak-anak kacau, nggak sekolah, narkoba, pornografi dan sebagainya, rusak masyarakat. Kita yang milih pemimpin itu berdosa. Itu politik. Sekarang jelas, ini lewat di depan kita. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Rubahlah dari dalam diri kita. Di tempat yang sangat rahasia, pribadi kita, hanya kita dengan Allah yang tahu, dan kita bertanggung jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Demi perubahan Kabupaten Sumbawa, saya coblos nomor 2. Bismillah. Setom jalan dengan mantap ke? Terus berubah meliwat ada mirang ke? Ada hijau? Ada biru? Alhamdulillah. Ini coba angkat tangan kita semua. Teman-teman bilang ini adalah hablum minallah ke atas dan hablum minan nas. Yang hablum minan nas ini adalah meyakinkan rakyat bahwa Nurdin Rangga Berani, Burhanuddin Jafar Salam, pasangan nomor 2, pasangan Nur Salam, tidak bisa dibandingkan dengan yang lain. Satu-satunya yang bisa ngurus Samawa nanti adalah 2 orang ini. Pasangan muda yang akrab, sejak muda mereka bersama, mereka insya Allah nggak akan konflik. Ini bupati kita 15 tahun di Sumbawa ini, sudah tua-tua. Waktu datang ke rakyat, pilih kita. Nanti 2 bulan sudah berantem. Kita datang kepada wakil bupati, Pak Wakil Bupati, saat itu yang tolong dan buat bupati dan nok baru aku ketemu ke bupati tuh ngomong karo siapa kayak aku loka beliau tak nyaman, saling kong, akrab, seumur-umur, kompak, sudah muda, energik. Saya baca WA nih Pak Nurdin, maaf lapor Pak Ketua lagi di Pulau Moyo bersama masyarakat Pulau Moyo. Kadang dipancing ke apaan? Di jaring mudi ini mengkawal dan paling maksimal serpi. Mau nawar meling, maaf Pak Ketua lagi di Batu Roto. Kaling puyo mulu enam teh kang bawa nah. Lagi di Punik minum kopi di Punik. Ya kan, kita mesti suruh nganu menangkang tepal. Saya mau bilang soal tepal ini meskipun
Mungkin ini nggak satu kecamatan dengan Tepal. Tapi Tepal itu saya sudah alokasikan anggaran. Oleh eksekutif dipakai untuk kepentingan lain. Itulah lemahnya kita legislatif ini. Pak Nurdin itu legislatif, Pak BJS legislatif, saya legislatif. Mana meluk-lukkan tu atur anggaran tatu, siapkan nih. Lamin eksekutif, pengko dengan kepulpen dan mengko. Anggaran untuk airport sudah saya siapkan dari pusat, tapi ini karena soal tidak mampu tadi. Anggaran untuk Tepal saya siapkan. Banyak tenaga ahli saya, staf khusus saya bisa bersaksi. Pengko. Anak Pak Nurdin kita untuk suruh jeep nih, suruh jeep, anak bawa dah. Lagi di atas, ketua, susah naiknya ini. Bang Nawar mending saya lagi di Pulau Medang. Bah, ini kan artinya tanah Samawata perlu teruna, perlu tenaga jiwa muda. Dan itu yang ada pada pasangan ini, bukan usia pensiun. Yang lain sudah usia pensiun dan pensiunan. Memang begini. Tadi mudah-mudahan nanti berundang Pak Bupati, kami mau ajak main poli di Labuan. Maaf asma nutagun masalah dengan nongkak sepan singin tapi kan tengkela gina lien mau dena gina ya kan? Yang peliti ini ngengu. Nah itu dia ya, itu tugas kita yang pertama, meyakinkan rakyat bahwa ini pasangan tidak bisa dibandingkan. Tolonglah, ini sisa kita 10 hari ini harus ya belangan, harus ya silaturahim. Ini adalah kesempatan emas bagi Kabupaten Sumbawa. Ini waktunya. Kecuali kalau kita mengatakan, ayo mileng mau rusak-rusak, bukan rusak. Kecuali kita bilang begitu, ya sudah terserah. Saya sendiri, saya tidak rela Sumbawa ini rusak. Saya tidak rela Samawata menyang-nyang. Saya lahir Pangutan, SD Pangutan, SMP Pangutan, SMA atau SMA Pak Samawata. Tuminder Pak Samawata dulu. Tapi begitu saya masuk Jakarta, kita itu mata ke Jakarta, akhirnya baru kewarita. Itu satu tasrehan. Begitu kita jadi politisi, kita masuk gedung parlemen, kita hidung mata anggota DPR ini udah gedung-gedung tasrehan. Kita ada hebat. Kita berapat ke kabinet, udah sokat udah. Aku Pusate tahu Sumbawa dan Pang lahir tahu hebat. Orang-orang yang berani menghadapi persoalan dalam tubuh bangsanya, calon-calon pemimpin di tingkat nasional, orang-orang yang akan memperbaiki republik ini. Dan itu mesti ada dan di-groom, dilatih oleh satu kepemimpinan yang membuat rencana, sehingga orang yang hebat itu tidak saja muncul secara insidentil, tapi dalam perencanaan. Semua orang bisa melakukan itu. Percayalah, semua manusia itu sama. Allah menciptakan manusia sama. Yang lahir di Labuan ini dengan yang lahir di Tokyo, di Washington, di mana itu, Jakarta, Bandung, Surabaya, sama saja. Apalagi kita takat biasa akan ada halal, tidak ada kimianya. Orang-orang sana udah campur itu, ya. Makanannya mungkin tidak sehat sehingga otaknya rusak. Tapi jangan sampai lingkungan Sumbawa ini rusak karena mismanagement. Sate saya bekerante terus terang tentang Samawata, rusak Samawata. Melok batau Samawata, notok cara bolang roro. Di mana negara dalam isu sampah di Sumbawa ini? Di mana pemerintah daerah dalam isu sampah? Kenapa sampah di mana-mana? Belum sampah yang berbahaya. Yang kita lihat ini kan sampah yang membusuk. Yang seharusnya sampah membusuk itu bisa jadi pupuk, bisa jadi listrik.
Kalau ngerti cara kita kelola. Sampah itu yang busuk, namanya sampah organik. Itu kita taruh di dalam tanah, kita simpan, kita tusuk kabel gitu dengan teknologi kecil, dia bisa jadi listrik. Kalau kita arahkan rakyat untuk itu. Sehingga nggak ada orang yang buang sampah busuk. Tidaklah busuk pinggir jalan. Tapi sepanjang Santero Sumbawa saya berjalan, sampah busuk di mana-mana. Apalagi main bolang bangke, nongkai tanam. La ilaha illallah, itu pening. Ya. Belum lagi sampah plastik. Sekarang ini di zaman saya dulu, saya setiap keluar SD, itu salah satu kebiasaan saya. Keluar dari sekolah waktu SD dan SMP, saya keliling cari kulit permen, itu lukit permen, tulis pang buku, ku beri dan ku dapat. Setengah mati itu Buya bungkus permen pada waktu saya kecil. Wah, sekarang plastik di mana-mana dan tidak ngerti cara ngebuangnya. Sehingga plastik ini menjadi sampah di pinggir-pinggir jalan dan di pinggir-pinggir kali, di pinggir-pinggir laut kita. Di mana negara, di mana pemerintahan dalam isu sampah? Tidak ada. Apalagi satu lagi yang saya khawatirkan ini merusak generasi, yaitu sampah beracun. Maka saya pernah nanya, apakah rakyat boleh beli baterai? Coba saya ketahuan siapa? Apakah rakyat boleh beli baterai? Boleh. Legal nggak beli baterai itu? Legal. Apakah Alfamart, Indomaret, toko-toko kota boleh menjual baterai? Boleh, legal. Tapi pertanyaannya, setelah baterai itu tidak ada setrumnya, kemana kita buang? Karena itu racun, B3. Di mana negara hadir dalam sampah beracun ini? Tidak ada. Maka yang punya ide tentang itu hanya pasangan Nur Salam. Mereka yang bisa mengajak kita semua agar sampah organik jadi pupuk atau jadi listrik. Menghasilkan pupuk organik yang apabila kita tanam tumbuh-tumbuhan di atasnya, makanannya jadi organik. Kita tanam sayur jadi sayur organik. Kita tanam buah jadi buah organik. Atau dia menjadi kompos, menjadi listrik. Dan sampah anorganik yang plastik dan sebagainya recycle, dijual. Atur saja di depan rumah itu, dipilah ada 3, B3 racun, ada yang ngambil nih nanti. Organik, anorganik. Yang organik boleh Bapak buang sendiri, bikin itu. Apa namanya, tanahnya tinggal digali, taruh di situ. Nanti diangkut sekian bulan itu jadi pupuk. Saya bawa ke Bansia, saya bawa ke rumah dia, itu nanti akan jadi organik. Taruh dia di atas sawah, padinya nanti jadi padi organik. Mahal harganya. Yang recycle, taruh di depan rumah, nanti ada yang ngangkut. Dibayar itu, sampah plastik itu dapat dibayar. Saya punya teman di Jakarta itu namanya Bayhaki. Salah seorang anak muda kaya karena jual sampah plastik. Bahkan kita bisa atur Pak Nurdin dengan uang yang tidak terlalu besar. Ansar punya ide, 1 kecamatan, 1 pusat pengelolaan sampah. Sehingga kita buang sampah menghasilkan uang. Kita kan belum tahu ini. Ini datangnya dari mana? Dari pemimpin. Pemimpin yang cerdas. Pemimpin yang punya ide. Bukan pemimpin monoton, birokrat. Seperti yang ada selama ini. Dan ini perubahan yang kita inginkan. Banyak hal. Kalau orang secerdas Pak Nurdin itu akan banyak yang kita lakukan. Tapi sekali lagi, rakyat, pertanyaan saya, mau berubah nggak untuk milih pemimpin yang cerdas? Mau nggak? Ayo kita berubah. Sekarang waktunya. Tinggal 10 hari. Itu yang pertama. Mengetuk pintu manusia. Mengetuk pintu bumi. Itu pekerjaan kita dalam hari-hari ini. Saya senapat mengangkang sereana. Termasuk fatwa ida dan ete mode mira gade birunan. Tapi coblos nomor 2. Saya beling menan baik Israel tetangga saya. Ku baru ngerti lah data masa Covid kan. Pekerjaan lagi susah. Penumpang lagi kurang. Yang belanja juga sedikit. Ete mau. Tapi dosa kita nyoblos yang lain.
Kita harus milih nomor 2. Itu satu. Pekerjaan kedua nanti kita adalah mengetuk pintu langit. Ini Bapak Ibu sekalian. Kalau tadi mengetuk pintu dunia, pintu manusia, bali-bali tahu, sekarang kita mengetuk pintu langit. Nanti ada waktunya, ada masa tenang. Kita berdoa kepada Allah. Semoga Allah memberikan keberkahan bagi tahu kita nasamawa. Karena Nabi mengatakan apabila Allah menginginkan kebaikan satu kaum, maka Allah akan memilihkan orang yang terbaik untuk menjadi pemimpin kaum itu. Tetapi apabila Allah ingin menguji, bahkan mau menyiksa satu kaum, dia pilihkan pemimpin yang buruk memimpin mereka. Kehadiran pemimpin memang adalah kehendak langit. Allah yang memberikan amanah kepada orang yang dikehendaki. Allah yang mencabut amanah itu dari orang yang dikehendaki. Karena itulah kita berdoa kepada Allah, ya Allah, ya Tuhan kami titipkan, izinkan kami ya Allah titipkan tahu ke tanah samawata kepada pemimpin yang kami cinta, yaitu pemimpin pasangan nomor 2, pasangan Nur Salam, Nurdin Ranggabarani Burhanuddin Jafar Salam. Ya Allah, kami inginkan kebaikan dari mereka ya Allah, agar anak cucu kami menjadi orang-orang yang lebih baik, agar lingkungan kami tambah bersih, agar hutan kami rindang dan tidak lagi bocor mengirim banjir, agar sungai kami bersih, agar laut kami bersih, agar kehidupan kami bercahaya, memancarkan cahaya perdamaian. Nur Salam, cahaya perdamaian. Ini doa kita seperti terakhir. Jadi saya mohon kepada semuanya, ina bapak, ina ama, semeton jari senamian, Bapak Ibu sekalian, mari sisa waktu ini kita manfaatkan. Saya mohon kita tidak pasif. Ini kita harus yakini sebagai sumber pahala kita, sehingga kita harus aktif sekarang. Dengan segala peta yang ada yang bisa mengaburkan kita, ada yang menjanjikan macam-macam kepada kita, termasuk ada yang menjanjikan bahwa itu nanti akan di backup oleh pemerintah yang lain dan sebagainya. Enggak. Sumber kekuatannya ada pada pemimpinnya, pada ide pemimpinnya. Kalau pemimpinnya tidak punya ide, tidak akan jadi kenyataan. Dan sudah terbukti selama ini. Karena itu tradisi kepemimpinan birokrat harus kita hentikan. Dan kita mulai dalam tradisi kepemimpinan kaum intelektual politik yang telah terbukti melayani dan berdedikasi untuk melayani tahu kita nasamawa selama ini. Dan itu adalah artinya pasangan nomor 2. Nur Salam, Nurdin Ranggabarani Burhanuddin Jafar Salam. Mantap Bapak Ibu sekalian? Yakin ke? Yang benar? Baik, saya cek dulu apa yang belum saya sampaikan. Karena ini membuat saya malam istimewa. Malam saya berada di depan orang-orang penting. Karena di sini juga kita dekat dengan perumahan Pak Nurdin. Orang-orang yang bisa bersaksi dengan tegas dan yakin tentang pemimpinnya ada di sini. Doa orang-orang di sini yang mengenal Pak Nurdin secara dekat ini menentukan sekali bagi berubahnya peta dan pilihan dari rakyat tahu kita nasamawa. Saya yakin itu. Dari tempat ini akan ada gempa untuk merubah keadaan. Dan itu ditentukan oleh doa-doa kita semua. Karena itu saya memohon kita semua, kita gedor pintu rumah. Ngaruh saya telepon ceria sanak suai sanak lagi dia. Salam doa kali saya. Saya jaminkan diri untuk membackup Pak Nurdin. Saya pun ikut bertanggung jawab. Insya Allah, kapankah saya lahir, saya makan dari tanah ini, saya minum dari air bumi ini. Saya berhutang budi besar dari orang Sumbawa. Karena itulah saya ingin mengatakan apa yang sebenarnya. Saya kenal wajah politisi. Jangankan politisi Sumbawa yang tidak seberapa, politisi Republik ini saya kenal satu-satu. Tapi sekarang saya datang, saya ingin memberikan jaminan bahwa insya Allah kalau kita mau tahu kita nasamawa tabalong, marilah kita beramai-ramai
9 Desember yang akan datang kita pilih pasangan Nur Salam. Pasangan nomor berapa? Yang kedua, kita berdoa kepada Allah. Insya Allah 9 Desember nanti Allah beri jalan mudah bagi kita agar pasangan Nur Salam ini terpilih dan insya Allah dilantik menjadi bupati dan wakil bupati Sumbawa. Mereka berjanji ingin dilantik di 2 tempat. Satu, ingin dilantik sebagai abdi rakyat di kantor DPRD ya. Tapi juga yang mengharukan saya adalah mereka juga minta dilantik di Masjid Jami dalam Loka, dilantik oleh Sultan Sumbawa. Karena kita ingin jati diri Tahu Samawa tetap ada dan hadir sebagai sebuah kesultanan yang tua umurnya di Republik ini. Ini juga yang mengharukan saya. Di masa depan Sumbawa akan nampak sebagai sebuah cahaya yang datang dari timur. Tidak saja menginspirasi rakyatnya, tapi juga menginspirasi bangsa Indonesia insya Allah.